Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anas Haji Loki Gandola, Gubernur Sulawesi Tengah, dan atas nama pemerintah daerah dan keluarga, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Suhartini Babai atas pencapaian gelar doktornya di Fakultas Pertanian Universitas Gandola. Semoga dengan gelar ini akan semakin memberi eksistensi buat Suhartini di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang akan datang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Suhartini Babai, Magister Pertanian. Dengan ini memberikan sebuah harapan, kiranya hasil penelitian ini dapat diaplikasikan pada masyarakat umumnya, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Insya Allah dengan hasil penelitian ini produktivitas ternak kambing yang ada di Sulawesi Tengah bisa meningkat. Demikian yang dapat saya informasikan. Kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 24 Agustus tahun 2018, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promobenda Suhartini Babai dengan judul Pengaruh Perbaikan Nutrisi Induk terhadap Produktivitas Kambing Peranakan Etalon dimulai. Promobenda disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Program Pasca Sarjana selaku Ketua Tim Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya pada Bapak Profesor Dr. Asmuddin Nasir MSc yang pada pagi hari ini bertindak selaku penguji eksternal. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Bapak Ibu hadirin, khususnya juga tim promotor dan tim penguji lainnya yang saya hormati, Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keafiatan, sehingga pada hari ini bersama-sama hadir dalam budi acara promosi doktor bagi Promobenda Suhartini Babai. Sebelum acara dimulai, maka dengan memohon perlindungan dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya buka sidang promosi doktor atas calon Suhartini Babai.
Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promopenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian Disertasi, yang kami hormati tim penguji eksternal, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Asmuddin Nasir, Universitas Hasanuddin Makassar. Yang kami hormati para tim komponen dan para guru besar. Yang kami hormati para undangan dan hadirin. Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenakanlah saya atas nama tim promotor yang terdiri atas Profesor Insinyur Gusti Master of Agriculture Science PhD, Profesor Insinyur Damri Master of Science in Agriculture PhD, Profesor Insinyur Masetjo Master of Science in Agriculture PhD, menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Promopenda Suhartini Babai yang berjudul Pengaruh Perbaikan Nutrisi Induk Terhadap Produktivitas Kambing Peranakan Etawa sebagai tahap akhir dari program studi untuk mencapai gelar doktor yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Sidang ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui oleh Promopenda selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun ajaran 2011-2012. Naskah disertasi yang diajukan ini merupakan hasil penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah diuji dan dikonsultasikan kembali kepada tim promotor dengan memperhatikan bantahan dan saran secara tertulis dan lisan dari para tim oponen yang terdiri dari Profesor Insinyur Muhammad Amsun Master of Agriculture Science PhD almarhum, Dr. Insinyur Abdullah Nasir, Dr. Insinyur Mirajuddin Master Kesehatan, Dr. Awaldin SPT MSc. Setelah memperhatikan gagasan, semangat dan ketekunan Promopenda dalam proses penelitian dan penulisan disertasi, serta prestasi dalam kegiatan terstruktur selama 8 semester, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian, dan dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi, tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Promopenda sebagai sebuah karya ilmiah yang layak dijadikan dasar pengujian doktor. Kami tim promotor memandang bahwa Promopenda cukup layak untuk dilanjutkan ke hadapan sidang ujian doktor yang sangat berwibawanya untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako. Sebelumnya, perkenanlah kami terlebih dahulu menyampaikan latar belakang pribadi Promopenda dan bobot akademik disertasi yang telah ditulisnya. Suhartini Babai dilahirkan di Barogo, Kecamatan Kadaipa, Kabupaten Baloa, Mamundo, Sulawesi Utara pada tanggal 24 Juni tahun 1961 sebagai anak dari keluarga Bapak Binolo Babai dan Ibu Panili Korompot yang menikah dengan Dr. Andes Haji Abdul Karim Anggi Apoteker yang telah dikaruniai putra yaitu Yasmin Zulianto Anggi SHMH, Irawan Anggi SH, Rahmat Haris Anggi SPSD. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh mulai dari SD sampai magister, dan sekarang Promopenda bertugas sebagai lektor kepala pada Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Ketua sidang dan tim penguji yang kami hormati, penelitian disertasi Promopenda yang berjudul Pengaruh Perbaikan Nutrisi Induk Terhadap Produktivitas Kambing Peranakan Etawa mengkaji salah satu permasalahan rendahnya produktivitas ternak yang sering dihadapi masyarakat peternak. Berkaitan dengan penelitian disertasi ini adalah memperbaiki nutrisi induk dengan menggunakan pakan lokal yang spesifik daerah tropis yang potensial untuk dimanfaatkan untuk mengoptimalkan asupan nutrisi bagi ternak. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas perlu dilakukan seperti pendekatan perbaikan tata laksana pakan dan pemberian pakan. Perbaikan pakan kambing yang bermanfaat menyediakan gizi bagi ternak
dalam proses pembentukan sel telur dan demikian mampu meningkatkan keberhasilan perkawinan, menambah keberhasilan anak kembar, tercukupinya dan status gizi untuk menyusui, mampu memberikan sejumlah air susu bagi anak sehingga mengurangi kematian pada prasapi. Dengan demikian, adanya perbaikan tersebut akan meningkatkan produktivitas ternak kambing peranakan Etawa. Ketua Sidang dan tim penguji yang kami hormati. Untuk keabsahan sidang ujian promosi doktor pada pagi hari ini, saya persilahkan pada Saudara Sekretaris Ujian Bapak Dr. Nawawi Natsir MSc. Dengan sidang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 5528/KT/2018 tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2018. Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2018. 1. Menetapkan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor. Kedua, konsekuensi biaya atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. 3. Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Palu ditetapkan 16 Agustus 2018. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SCMS. Saudari akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul pengaruh perbaikan nutrisi induk terhadap produktivitas kambing peranakan Etawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari MSI selaku Ketua Tim Penggerak tim penguji. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI selaku Sekretaris Tim Penguji. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asmuddin Natsir MSc selaku penguji eksternal. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP selaku penguji internal. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir MP selaku penguji. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Mirajuddin MKes penguji. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Awalun SPT MSI. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Rusli MAGR PhD. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Damri MSc AG PhD. Yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Marsetio MAG SC PhD. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh perbaikan nutrisi induk terhadap produktivitas kambing peranakan Etawa. Di bawah bimbingan tim promotor adalah Profesor Insinyur Rusdi MAGR SD PhD,
kemudian kopromotor Profesor Insinyur Damri MSc AG PhD, dan kopromotor Profesor Insinyur Marsetio MSc AG PhD. Sebagai latar belakang dari penelitian saya ini, di mana kebutuhan akan konsumsi daging bagi masyarakat itu perlu harus di ya. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, per kapita per tahun itu 52,3 kg, Singapura 55 kg per kapita per tahun, Filipina 33 kg per kapita per tahun, Thailand 25,8 kg per kapita per tahun. Jadi memang kita masih di bawah ya, masih 3,778 kg per kapita per tahun. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara maju Amerika itu 120 kg per kapita per tahun, Australia 111 kg per kapita per tahun. Jadi memang ini memerlukan jalan keluar ya, memerlukan jalan keluar untuk agar kita bisa mencukupi kecukupan daripada konsumsi daging per kapita per tahun di masyarakat. Nah, salah satu solusi yaitu kita bisa memelihara ternak kambing ya, untuk mencukupi kecukupan akan konsumsi daging ini. Tetapi ternak kambing ini produktivitasnya masih rendah, untuk itu perlu ditingkatkan. Produktivitas kambing ini dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu antara lain tata laksana pemeliharaan dan pemberian pakan. Walaupun kambing ini dengan genetik yang bagus, tetapi tata laksana pemeliharaan dan tata laksana pakan tidak sesuai dengan apa yang diberikan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, otomatis produktivitas ternak tersebut tidak akan terpenuhi. Demikian sebaliknya, walaupun dengan faktor lingkungan ini sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya, tetapi genetik tidak bagus, itu juga tidak akan terpenuhi. Nah, kemudian di sini saya lihat ada di sini tipe kelahiran. Tipe kelahiran itu juga akan mempengaruhi produktivitas daripada kambing. Yang dimaksud tipe kelahiran di sini yaitu apakah dia tunggal ataupun kembar. Ini akan mempengaruhi daripada produktivitas kambing. Kalau tunggal ya, kalau tunggal mungkin tidak terlalu bermasalah ya dengan pakan yang diberikan. Tetapi kalau kelahiran kembar, di sini dia akan bersaing antara dua kembar ini mengambil nutrisi dari induknya. Oleh sebab itu, induk ini harus diperhatikan nutrisinya. Oleh sebab itu saya dalam penelitian ini mengambil, saya laksanakan dalam 3 tahap ya. Tahap pertama yaitu dengan perbaikan nutrisi induk sebelum dikawinkan, kemudian setelah dikawinkan ya, jadi sudah terjadi kepentingan, kemudian postpartum di sini yaitu setelah melahirkan. Nah, itu diharapkan dengan perbaikan dengan perbaikan nutrisi pada induk sebelum dikawinkan, setelah kawin dan postpartum, diharapkan produktivitas daripada ternak ini akan terpenuhi, sehingga konsumsi daging bagi masyarakat akan mencukupi, kemudian juga akan menambah ekonomi daripada peternak. Identifikasi masalah. Jadi dari permasalahan yang ada saya sampaikan tadi itu, saya mengambil identifikasi masalah di sini bagaimana pengaruh perbaikan nutrisi sebelum kawin pada induk kambing peranakan etawa terhadap conception rate. Jadi conception rate di sini adalah
angka kebuntingan, kemudian pertambahan bobot badan induk selama bunting, kemudian intersize, dan intersize di sini adalah jumlah anak sekelahiran, kemudian tipe kelahiran dan bobot lahir ya. Tipe kelahiran itu apakah dia tunggal ataupun ganda, kembar. Kemudian yang kasih masalah selanjutnya, apakah ada pengaruh perbaikan nutrisi pada induk setelah melahirkan terhadap pertambahan bobot badan anak kambing, mortalitas anak kambing prasapi, dan bobot sapi pada anak kambing BE. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, maka telah diadakan penelitian pengaruh perbaikan nutrisi pada periode sebelum kawin, setelah kawin atau bunting ya, kemudian postpartum setelah melahirkan. Tujuan penelitian tentu tujuan penelitian dari saya ini yaitu untuk mengetahui pengaruh perbaikan nutrisi induk terhadap produktivitas kambing etawa. Kemudian untuk mendapatkan pengaruh perbaikan nutrisi pada induk kambing PE periode postpartum terhadap pertambahan bobot badan induk dan anak, angka kematian anak, serta bobot sapi. Kegunaan penelitian, dari kegunaan penelitian diharapkan dari penelitian ini dapat memberi informasi ilmiah mengenai perbaikan nutrisi pada induk kambing etawa, peranakan etawa sebelum kawin, setelah kawin, dan postpartum. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa digunakan atau sebagai teknologi tepat guna bagi masyarakat. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi sebuah kerangka pikir ya, kerangka pikir ilustrasi. Saya buat dalam suatu ilustrasi bagaimana kondisi awal kambing beranakan etawa tanpa intervensi pakan. Di sini akan kelihatan bahwa produktivitas induk rendah, produktivitas anak juga rendah. Ini dapat dilihat dengan conception rate-nya rendah, ya, angka kebuntingannya rendah. Kemudian kematian embrio tinggi, jadi pengukurannya tinggi. Kemudian yang berikutnya lagi intersize ya, anak lahir jumlah anak lahir kepentingan ya. Kemudian bobot lahir anak juga rendah. Jadi bagaimana conception rate-nya ini bisa tinggi ya kalau nutrisinya kurang ya. Jadi oleh sebab itu perlu perbaikan nutrisi. Kemudian demikian juga ada hubungannya dengan kematian embrio. Jadi kegugurannya tinggi akibat dari kurangnya asupan nutrisi terhadap embrio ini. Selanjutnya liver size ya, ada hubungannya. Kalau angka kebuntingannya rendah, otomatis liver size anak kelahiran pasti rendah. Ya. Demikian pula dengan produktivitas anak dan induk ya, anak rendah. Ini dapat dilihat dari pertambahan bobot badannya rendah, kemudian mortalitas tinggi, ya, bobot sapi juga rendah, ya. Saya mengambil solusinya yaitu dengan perbaikan nutrisi sebelum dikawinkan, kemudian setelah bunting dan postpartum. Diharapkan dengan solusi ini terjadi superpopulasi. Jadi banyak sel telur yang dilepaskan dari telur. Kemudian conception rate-nya meningkat. Jadi angka kebuntingannya meningkat. Kemudian litter size meningkat. Kemudian bobot lahir anak meningkat. Jadi dengan perbaikan ini, ya, perbaikan sebelum, kemudian setelah melahirkan, setelah bunting. Selanjutnya setelah partus
diharapkan pertambahan bobot badan anak meningkat, mortalitas anak rendah, bobot sapi meningkat. Dengan demikian produktivitas yang akan diperoleh ya, kecepatan produktivitas, sehingga kebutuhan daging untuk masyarakat terpenuhi. Jadi inilah merupakan kerangka pikir dari apa yang saya teliti ya. Ilustrasi kerangka pikir yang saya teliti. Diharapkan dengan adanya dengan peningkatan produktivitas tersebut, kebutuhan daging akan terpenuhi. Nah, saya mengambil hipotesis yaitu perbaikan nutrisi pada ibu kambing PE sebelum dikawinkan dapat meningkatkan ovulasi, conception rate, intersize, dan bobot lahir anak. Perbaikan nutrisi pada kambing PE periode postpartum dapat meningkatkan bobot sapi dan menekan angka kematian anak. Nah, penelitian ini saya laksanakan dalam 3 tahap. Ya. Tahap pertama ini ya, induk dengan paritas 1, jadi induk yang sudah melahirkan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali diberikan hijauan jagung dan hijauan jagung dan gamma. Jadi ini perlakuannya ya, perlakuannya. Kemudian perkawinannya secara alam. Kemudian tahap kedua, ternaknya sudah bunting, yang bunting ini diberi lagi pakan jagung dan hijauan jagung dan hijauan gamma. Nah ini ya. Kemudian pada penelitian tahap ketiga, ini sudah kelahirannya, jadi sudah kelahiran di sini, sama perlakuannya. Ini sudah menjelang sapi ini. Ya. Menjelang sapi sudah ini. Ya. Metodologinya, jadi tempat dan waktu saya penelitian. Jadi penelitian ini saya lakukan di Palu ya. Berlangsung dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2016. Dalam sekitar 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental yang dilaksanakan di dalam percobaan dengan 3 tahapan. Ya, jadi pada penelitian tahap pertama ini sebelum dikawinkan. Sebelum dikawinkan, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh perbaikan nutrisi induk terhadap kambing ini. Jadi kita menggunakan hijauan gamma, hijauan yang ada spesifik Sulawesi Tengah, kemudian diperoleh dengan dia tanpa memerlukan perlakuan khusus untuk penanamannya. Pada saat musim kemarau bisa bertahan, apalagi pada musim hujan. Ya. Kita menggunakan ini. Kemudian penelitian tahap pertama ini berlangsung dari bulan Juli 2015 sampai Februari 2016, yang didahului dengan tahap pendahuluan. Maksud dari dilakukan pernyataan tahap pendahuluan ini yang pertama untuk membiasakan ternak dengan pakan yang ada, yang akan kita cobakan, kemudian untuk menghilangkan pengaruh dari pakan yang sebelumnya. Jadi kita adakan pendahuluan. Interupsi sebentar, karena mengingat waktu, kalau boleh langsung pada hasil penelitian. Terima kasih.
Jadi ini merupakan hasil penelitian, terlihat di sini pada tabel ini perlakuannya. Jadi perlakuannya 60 ekor kambing betina terdiri dari betina yang melahirkan 1 kali, jadi varietas 1, varietas 2, dan varietas 3. Diberi pakan hijauan jagung dan hijauan jagung dan hijauan gamal. Dan perlakuan ini terjadi 6 kombinasi, ya. 6 kombinasi dapat dilihat bagaimana konsumsi bahan kering dari 6 kombinasi terhadap konsumsi bahan kering, terhadap pertambahan bobot badan, terhadap efisiensi penggunaan ransum. Semakin kecil efisiensi ransum, semakin efisien dalam penggunaan pakan untuk membentuk 1 kg daging atau menambah pertambahan bobot badan dan daging ternak ini. Bisa dilihat di sini, kalau dilihat secara statistik tidak berpengaruh, ya. Tapi kalau dilihat di tabel ini kelihatannya ada varietas 2, ya, varietas 2 yang bagus. Kemudian demikian juga dengan conception rate, jadi angka keguntingan. Jadi berapa kali dikawinkan sudah menghasilkan keguntingan. Kemudian yang berikutnya dari cerna langsung untuk kambing. Jadi belum ada pengaruhnya. Liter size, coba anak sekolah ini jadi liter size ini yang banyak. Mortalitas, jadi ini keguguran selama bunting, jadi kematian pada saat bunting. Kalau melihat, ya, ini yang tertinggi pada varietas 3, ya. Varietas 3. Kemudian tipe kelahiran. Jadi yang kembar ini tunggal pada kombinasi 6 perlakuan. Kemudian juga bobot lahirnya bisa dilihat di sini. Ini produktivitas untuk kami menyusui. Jadi kelihatan sektor kebutuhan keringnya yang tertinggi ini pada SLPC2. Mortalitas kambing prasatu, jadi sebelum sapi. Ini kelihatan di sini yang tinggi ini pada varietas 1, ya. Varietas 3. Nah ini di sini kelihatan pengaruh daripada pakan yang diberikan. Kelihatan berpengaruh. Di sini ada angka yang terlihat di sini berbeda. Ini berpengaruh nyata, ya. Dari hasil pembahasan, saya mengambil kesimpulan bahwa perbaikan nutrisi induk kambing PE pada berbagai status atau varietas, ya, sebelum dikawinkan tidak memberikan pengaruh yang nyata. Kemudian dan seterusnya. Kemudian perbaikan nutrisi pada induk kambing PE periode
postpartum atau sesudah melahirkan pada berbagai status melahirkan atau pada berbagai kualitas memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan induk, angka kematian anak, namun berpengaruh nyata terhadap pertambahan bobot badan anak prasapi dan bobot sapi anak kambing selama penelitian. Saya memberikan saran di sini bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai status melahirkan dengan pemberian pakan tambahan lokal spesifik daerah sebagai pakan lambung. Yang kedua, perguruan tinggi, pemerintah dan instansi terkait perlu selalu terus-menerus melakukan kerjasama penelitian mengenai peningkatan produktivitas kami dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan konsumsi. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati pimpinan sidang sekaligus Direktur Pasca Universitas Tadulako, tim promotor, para penguji pada pagi hari ini, para undangan serta keluarga yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir bersama mengikuti acara yang saya kira merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan Promovenda dalam terkait dengan bidang pendidikan. Pertama saya ingin menyampaikan selamat bahwa pada hari ini Promovenda sudah sampai pada tahap akhir untuk perjalanannya dalam mengikuti proses yang mungkin cukup panjang dan melelahkan, butuh energi, butuh dana dan sebagainya, mungkin berbagai hal yang dihadapi dalam menghadapi penyelesaian daripada studi ini. Mudah-mudahan saja hari ini semua bisa diselesaikan dengan baik sehingga mendapatkan gelar tertinggi dalam bidang pendidikan dan bidang akademik. Terkait dengan itu, saya mungkin tidak sebenarnya dari awal saya menyiapkan banyak pertanyaan, tapi karena ini hari Jumat maka saya batasi. Mungkin saya ada pertanyaan saja. Karena saya lihat ada Ustaz mungkin akan ceramah hari ini. Promovenda yang saya hormati, melihat judul, saya ingin memberikan komentar bahwa insya Allah nanti kalau misalnya selesai Promovenda akan diberi gelar akademik tertinggi yang kita sebut sebagai PhD, Philosophy of Doctor, artinya bahwa filosofi daripada keilmuan itu Ibu Promovenda kuasai. Kalau ini kita bawa kepada KKMI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, seorang doktor itu dikualifikasikan pada kualifikasi tertinggi dengan kualifikasi 9. Kualifikasi 9 kalau kita tarik ke taksonomi Bloom itu berada di level creating, inventing dan innovating. Pertanyaan saya mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan oleh Promovenda. Dari kajian yang dilakukan bisa tidak dijelaskan atau diberikan pemahaman kepada kami semua di mana letak temuan novelty sehingga Promovenda berhak diberikan gelar PhD pada pagi hari ini. Saya minta dari hasil penelitian saya ini dengan mengambil judul pengaruh perbaikan nutrisi induk terhadap produktivitas kambing peranakan tawon. Menurut pemahaman saya bahwa dari tahap pertama penelitian ini saya menggunakan hijauan jagung dan hijauan gamal sebagai pakan yang dapat meningkatkan produktivitas daripada ternak.
Jadi diharapkan conception rate-nya tinggi dan seterusnya, litter size-nya lagi tinggi, litter size. Kemudian pada tahap kedua setelah dikawinkan, diharapkan juga ini akan ada pengaruh dari pakan yang diberikan terhadap angka mortalitas dalam hal ini keguguran dan seterusnya sebagaimana dalam variabel yang saya teliti. Kemudian pada tahap ketiga postpartum. Nah, ini saya melihat pakan yang saya berikan ini pengaruhnya nanti ada pada postpartum. Jadi terdapat pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan anak sebelum disapi dan bobot badan anak disapi. Jadi pengaruh pakan itu begitu jauhnya nanti didapat pada postpartum, pada penelitian tahap ketiga. Sehingga saya mengambil, menurut pemahaman saya, bahwa inilah novelat atau keterbaharuan daripada penelitian ini. Apakah selama ini tidak ada riset atau kajian yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh peneliti? Karena kalau kita berbicara morfologi, we're not talking about lokal, ya. Kita tidak berbicara lokal, tapi lebih baru yang baru keluar dari misalnya Dr. Suhartini, bahwa temuan ini adalah baru dan bisa diklaim sebagai kemajuan daripada riset ini. Dan tahap pertama stop, tahap kedua stop, tahap ketiga, jadi tidak berkesinambungan dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Kawin pada saat kemuntingan awal, kemudian postpartum. Ini perjalanan panjang selain dari risetnya menghabiskan waktu hampir setahun untuk melakukan riset panjang tersebut. Kira-kira rekomendasinya yang mana titik yang paling kritikal dalam memperbaiki nutrisi daripada ternak kambing sehingga kita memperoleh hasil optimal. Karena kalau ini saya kaitkan dengan conclusion, tidak ada efeknya. Pemberian pakan pada saat pra kambing dengan pada saat dia munting itu tidak ada efeknya. Padahal kita tahu, ini juga pada manusia, dokter kenapa menganjurkan memberikan nutrisi yang cukup kepada ibu hamil adalah untuk memberikan asupan yang cukup kepada nutrisi pada calon bayinya. Postpartum. Yang saya sudah melahirkan. Ya. Di apa yang kita sebut sebagai nutrien in utero. Jadi nutrisi pada saat di dalam uterus itu sebenarnya salah satu yang sangat kritis dalam di mana pembelahan sel dan pertumbuhan sebenarnya terjadi di sana. Nah, saya mungkin kalau agak mungkin sedikit terkait dengan karakteristik nutrisi yang disiapkan, ya. Dia cuma ada hijauan jagung dengan gamma. Barangkali mungkin itu yang bisa menjadi pendalaman ke depan, bahwa mungkin kita perlu mencari bahan pakan yang lebih lebih spesifik untuk mengoptimalkan produksi daripada ternak kambing tersebut. Karena saya melihat dari kesimpulannya dari Permopenda ikan itu masih sangat general, jadi belum cukup spesifik untuk mengklaim suatu temuan yang bisa kita sebutkan sebagai suatu kebaruan. Jadi apa yang disebutkan bahwa tidak ada pengaruh dan sebagainya itu masih sangat general, ya. Belum ada yang spesifik. Yang terakhir barangkali mungkin ada rekomendasi kepada mungkin ada pemerintah di sini dalam hal ini dinas, kira-kira rekomendasi yang diberikan untuk mengoptimalkan pengembangan ternak kambing di Sulawesi Tengah ini. Pemahaman saya bahwa rekomendasi yang saya berikan antara lain, jadi paling bagus itu untuk meningkatkan produktivitas ternak kambing khususnya, itu sebaiknya dilakukan sebelum kawin, setelah kawin sudah terjadi kebuntingan, kemudian postpartum. Nah, diharapkan dengan perlakuan seperti ini produktivitas ternak ini insya Allah dengan penggunaan pakan yang ada insya Allah akan terpenuhi. Apa itu pakan? Mungkin saja bisa nanti dijadikan setelah Permopenda menjadi dokter, kita bisa kerjasama mengkaji bahan tersebut untuk kepentingan ke depan untuk masyarakat kita.
Sulawesi Tengah, dia di mana-mana ada mudah penanamannya, tidak memerlukan perawatan yang khusus, sehingga saya meneliti ini dalam 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, bagaimana susahnya pakan itu di musim kemarau ya, ini gamal ini tetap ada, bisa saya peroleh dibanding dengan bahan yang lain. Saya pernah, Prof, pada saat sementara berlangsungnya penelitian ini susah cari pakan, Prof. Saya ke dosen promotor, saya bagaimana kalau saya tidak kasih makan ini mati kambing. Sedangkan gamal ini perlakuan saja 1% bahan kering dari bobot badan yang diberikan. Jadi berapa itu? Ya, kalau bobot badannya rendah, otomatis yang diberikan juga sedikit. Dan tidak mungkin hanya diberikan gamal. Akhirnya dari promotor, udah kasih saja apa yang ada. Saya yang ada hanya daun kayu Jawa. Nah, itulah yang saya berikan. Jadi nanti itu saran dari promotor. Nanti kalau sudah tersedia lagi pakan yang seperti digunakan, baru kita lakukan lagi Nasir MSc yang telah memberikan pertanyaan yang saya pikir cukup memberikan inspirasi baru lagi kepada kandidat doktor. Dan sebenarnya tadi saya harapkan, karena beliau ini saya kenal betul, Prof. Asmudin ini teman saya waktu SMA Negeri 2 Makassar. Beliau sangat tegas di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi saya lihat agak ini ya, mungkin karena berkah Jumat ya, berbeda. Ya juga termasuk faktor usia barangkali ya, surprise. Dan terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Asmudin Nasir. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji selanjutnya, Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP. Kalau tadi saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Prof. Asmudin, maka untuk kali ini untuk Bapak Dr. Sirajuddin saya batasi ya sedikit, karena ya tadi kesepakatan tidak briefing di dalam ruangan seperti itu. Saya persilakan. Pimpinan sidang yang mulia, sidang ujian promosi atau ujian terbuka dari Promovenda, saudaraku Suhartini Babai. Insya Allah dengan tampilan awal telah membawa kami memberikan pengertian-pengertian tentang riset yang Promovenda lakukan. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa saya menghormati tim penguji secara keseluruhan, kemudian keluarga besar dari Promovenda, kemudian yang terpelajar adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Lagaligo, Pak Haji, maaf, dan undangan sekalian maupun teman-teman akademisi. Setelah melalui perjalanan dari saudara Promovenda, penelitian ini adalah sangat melelahkan dan sungguh menyita waktu. Untuk itu tibalah hari ini saudara Promovenda insya Allah akan mendapatkan satu gelar tertinggi dari hasil penelitian ini berupa doktor dan insya Allah. Oleh sebab itu perjalanan ini juga telah dilakukan beberapa tahapan-tahapan yang secara akademik telah dilalui dengan penuh kesemangatan dan hasil yang baik. Dan hari ini Promovenda akan ditantang dengan ujian di hadapan sidang yang mulia ini. Mengingat waktu ini adalah waktu yang terbatas, tadi kita sudah mempunyai kesepakatan bahwa
hari ini juga merupakan hari yang akbar, tidak ada lagi hari lain, yang terbaik adalah hari Jumat. Oleh sebab itu, saya ingin meminta saja, tidak akan bertanya, meminta saja kejelasan lebih jauh dari hasil riset ini tentang perbaikan nutrisi induk, ini induk ternak kambing etal, dalam kaitannya peningkatan produktivitas. Saya tidak menyoroti yang lain, tapi ini kaitannya dengan produktivitas. Jadi dari tahapan awal adalah tahapan pertama, kedua sampai ketiga. Seperti tadi memang kita sepakati dengan Prof. Sudin bahwa nilai kebaharuan ini harus ada di dalam disertasi ini sesungguhnya. Karena novel ini sangat sungguh dihargai dengan sebagai salah satu tulisan yang berbau kebaharuan dalam strata S3 dan akhir daripada pendidikan kita yang tertinggi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan Saudari Promovenda mampu menjelaskan atau mengelaborasikan tahapan pertama, kedua, dan ketiga, kemudian lahirlah satu kesimpulan. Dan di kesimpulan itu masih dalam secara umum dan tidak ada kesimpulan secara khusus. Kalau secara khusus itulah yang menilai bahwa nilai kebaharuan itu ada dalam tulisan ini. Dan saya mempersilakan Saudara Guru Promovenda untuk mengelaborasikan, dan saya anggap dan ini adalah yang mungkin kita akan lihat Anda punya presentasikan. Silakan. Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah, MP. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bahwa memang penelitian ini saya lakukan selama 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ya. Tahap ketiga lah yang saya lihat di sini pengaruhnya dari pemberian pakan ini yang sangat-sangat nyata, ya, itu pada saat pada pertambahan bobot badan, ya, pertambahan bobot badan seperti sapi dan berat badan setelah sapi, ya. Jadi pakan yang diberikan ini memang perjalanannya panjang, ya, perjalanannya panjang. Nanti pada tahap yang ketiga baru kelihatan. Diharapkan dari pengaruh yang ada kita bisa ini diaplikasikan kepada masyarakat tentang penggunaan gamal sebagai perbaikan nutrisi pada ternak ruminansia. Kedua dan tahap ketiga. Di situ banyak. Baik. Salam. Terima kasih Bapak Dr. Sirajuddin Abdullah. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir SC. Silakan. Pada dasarnya saya pada hari ini mungkin tidak bertanya lagi, karena setelah melihat tadi hasil presentasinya cukup bagus dan cukup menguasai, kemudian dari penguji eksternal maupun internal tadi sudah cukup banyak yang dijelaskan, sehingga saya tidak mudah diterima banyak soal itu menonton di belakang. Dr. Abdullah Nasir, yang tadinya saya pikir ada 10 pertanyaan dari beliau, ternyata luar biasa. Jadi tetap memberikan penilaian, ya Pak. Selanjutnya saya persilakan pada Bapak Dr. Pada kesempatan ini, karena ini ajang promosi, saya bisa memanggil saudaraku yang Promovenda, tapi saya memanggilnya dari dokter, karena telah melalui ujian tertutup dan telah diisi. Ini kalau di pesta ini cuma pestanya aja, akad nikahnya telah selesai. Atas dasar itu saya menyampaikan selamat kepada Dr. Suhartini Babai beserta keluarga
yang telah menempuh masa pendidikan begitu lama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan saya tidak menguji pada hari ini. Saya cuma menyampaikan satu harapan, tolong sebarkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan peternakan khususnya kambing di wilayah Sulawesi Tengah. Saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Mirajudin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Awaludin, SPD, MSc. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini sebenarnya berat untuk menguji, karena yang berada di depan saya ini adalah bunda saya yang sehari-hari saya panggil bunda. Kemudian di ujung sebelah sana itu Profesor Dr. Asmudin Nasir. Beliau ini dosen saya pas beliau kembali S2 dari Amerika. Saya mengambil mata kuliah rancangan dengan beliau. Jadi memang agak berat bertanya, dan memang selama proses kita ini, mulai dari proposal ini, Bunda selalu agak sedikit ketakutan kalau saya yang bertanya, padahal sederhana. Jadi ada satu pertanyaan saya sudah sederhana untuk tadi mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Asmudin Nasir. Kalau sekiranya apa yang Bunda lakukan ini kan kemarin dilakukan di Primabrin, saya di belakang, dengan sampel yang sama, semuanya sama. Kemudian kira-kira kalau Bunda lakukan ini di Buol misalnya, di tempat pernah Bapak sebagai bupati di sana, kira-kira hasilnya bagaimana Bunda? Sederhana. Jadi dengan model yang sama, dengan metodologi yang sama yang Bunda lakukan, tapi tempat yang berbeda, kira-kira hasilnya bagaimana Bunda? Sampaikan bahwa produktivitas kambing itu dipengaruhi oleh dua faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik ini tidak bisa dirubah, ya. Yang dirubah itu adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini, apakah dia tata laksana pemeliharaan ataupun tata laksana pakan. Nah, kalau ini saya lakukan di Buol, saya kira tidak akan berbeda. Mungkin perbedaannya tempat, ya, karena nutrisi yang terkandung di dalam gamal ini pasti akan sama, ya, pasti akan sama nutrisinya. Selama nutrisinya sama, saya kira apa yang disampaikan oleh Dery, kira mungkin dari tata laksana pemeliharaannya aja. Untuk pakan, saya kira problem, karena dalam produktivitas itu kalau genetik sudah bagus, manajemen pemeliharaan sudah bagus, manajemen pakan sudah bagus, insya Allah produktivitas dicapai, ya. Tapi kalau salah satu dari ketiga itu tidak bisa dilakukan dengan baik, otomatis jangan berharap produktivitas yang kita harapkan meningkat dulu akan terjadi. Terima kasih Pak Dr. Awaludin. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Dr. Nawawi Natsib. Saudara Romo Pindah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa di tinjauan pustaka semua makhluk hidup itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, sama dengan hasil penelitian ini bahwa pakan dan teknik pemeliharaan itu juga salah satu hal yang terpengaruh dalam produktivitas kambing. Kalau pertanyaan saya itu, adakah perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian terdahulu seperti Rangkuti, ya, tentang pemberian pakan atau teknik pemeliharaannya? Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan yang dilakukan oleh Promobeda. Ya, jadi pasti akan berbeda, Perlakuan lingkungan di sini dan lingkungan yang ada di sini pasti akan berbeda dengan lingkungan yang ada di sana. Natsir,
Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Insinyur Mas Eci, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita cuma satu pertanyaan terkait dengan aplikasi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini kita benar-benar sebagai lalu bagaimana misalnya kita ganti gambar dengan makanan lain. Makanan yang pertama adalah misalnya lontong atau lontong ini 100, dan makanan yang kedua adalah konsentrat. Menurut Ibu, apakah akan berbeda? Gamal ini pertama saya jelas akan merekomendasikan gamal karena pertama mudah didapat, pemeliharaan tidak terlalu spesifik ya, cuma dengan menancapkan di tangan bisa hidup, air bisa hidup. Jadi saya bukan menyepelekan pakan yang disampaikan oleh Prof. tadi, tapi saya lebih merekomendasikan supaya menggunakan gambar dari hasil penelitian saya. Mas Eci. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Insinyur Damri. Yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, perkenankan kami menyampaikan selamat kepada penyelenggara. Saya menyampaikan selamat atas nama pribadi, atas nama kolega, dan juga atas nama tim promotor menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah diperoleh pada hari ini. Selamat pada keluarga yang juga memberikan senantiasa berikan karena melibatkan proses perkawinan. Perkawinan belum tentu bunting. Nanti kalau perkawinannya berhasil baru bunting. Bunting lagi harus lama lagi. Kalau pada manusia 9 bulan. Nunggu lahir. Belum tentu lahir dengan selamat. Bisa lahir dalam masa kandungan yang disebut dengan abortus. Berdasarkan pengalaman Pembina selama melakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa ternyata apa yang dilakukan, upaya perbaikan yang berusaha untuk dilakukan, itu nanti kelihatan hasilnya pada saat postpartum. Nanti kelihatan hasilnya pada saat postpartum atau setelah melahirkan. Belum kelihatan hasilnya pada saat dia sedang menyusui atau bahkan sebelum perkawinan. Pertanyaannya satu, bisakah Ibu memberikan penjelasan? Dan ini pengaruhnya terlihat nanti pada postpartum. Dalam pemahaman saya, barangkali karena pakan yang diberikan ini nutrisinya memerlukan waktu untuk dapat digunakan oleh tubuh ternak. Untuk dapat digunakan oleh tubuh ternak dalam hal ini, nutrisinya ini akan kelihatan penggunaannya pada saat postpartum, jadi pada saat menyusui. Jadi air susu yang dihasilkan oleh induk ini yang ada pada saat menyusui itu merupakan asupan gizi dari perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga. Sehingga memang karena memang ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga pengaruhnya nanti dapat dilihat pada saat menjelang di sapi.
Terima kasih Prof. Japri. Selanjutnya saya silakan pada Bapak Profesor Insinyur Rusdi dengan direksi. Pertama-tama saya selaku pribadi ingin menyampaikan selamat kepada pemerintah ya pada pagi menjelang siang hari ini mengikuti tahapan akhir dari jenjang studi S3 di Prodi Pertanian. Jadi saya hanya barangkali ingin mengajukan satu pertanyaan yang ringan dari latar belakang Ibu yang sudah dipaparkan dan hasil yang telah dicapai dari rangkaian penelitian yang sudah dilakukan. Apa rekomendasi ataupun kesimpulan secara menyeluruh dikaitkan latar belakang dan hasil yang tadi? Saya bisa merekomendasikan bahwa kebutuhan akan konsumsi daging dapat dicapai apabila ternak sebagai penghasil daging ini produktivitasnya dapat dicapai. Tentu saja produktivitas dapat dicapai apabila faktor lingkungan dan faktor genetik tidak bisa dirubah, tapi faktor lingkungan bisa dirubah, dapat kita manipulasi lingkungannya. Dalam hal ini kita lakukan perbaikan nutrisi pakan sebelum dikawinkan pada induk, sesudah dikawinkan dan setelah melahirkan. Jadi dari hasil penelitian saya ini bisa direkomendasikan bahwa inilah yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi akan daging bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Rusdi. Dan yang terakhir, saya punya pertanyaan begini. Mengapa Promovenda ini mempromosikan daging kambing atau kambing? Karena kalau kita lihat kenyataan di masyarakat, ini juga saya tidak tahu ya apakah asumsi yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, terutama masyarakat yang umur di atas 50 tahun menghindari kambing. Nah sekarang justru kandidat ini Promovenda ini mempromosikan kambing hari ini. Apakah memang asumsi selama ini bahwa kambing itu mengandung banyak kolesterol mungkin yang bisa memberikan efek kurang baik bagi kesehatan bagi yang memakannya atau gimana? Ini mohon beri penjelasan bukan pada saya tapi mungkin pada semua yang ada di luar. Pemahaman saya, Prof, bahwa saya memilih mempromosikan kambing ini pertama karena kambing itu harganya murah, mudah diperoleh, pemeliharaannya juga tidak terlalu memakan bahan dan sebagainya yang spesifik. Jadi dalam hal tadi disampaikan kolesterol, saya kira ini sepanjang kita mengkonsumsinya sesuai dengan jangan terlalu berlebihan. Ya. Setiap yang berlebihan itu pasti tidak bagus. Nah itu. Jadi menurut pemahaman saya seperti itu, Prof. Dan kita ini mempromosikan kambing ini karena insya Allah dengan perbaikan produktivitas kambing, kebutuhan akan konsumsi daging ini terpenuhi, kemudian pendapatan
Ekonomi keluarga meningkat. Ya cukup excellent ya, saya pikir. Jadi intinya harus dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Dan saya pikir ini ada ayatnya, dan yang tahu saya pikir Pak Ustaz Sirajul Nabullah lebih tahu ya. Intinya jangan berlebihan. Baik, demikian saya pikir dengan selesainya semua tim penguji melaksanakan tugasnya, maka untuk memberi kesempatan bagi tim penguji untuk merumuskan hasil-hasil ujian pada pagi hari ini, maka sidang saya skor untuk sebentar. Terima kasih. Ibu terima acara. Menghadirian bukan KIP. Salah dulu sebentar kali. Jangan lama. Supaya tim komisi sidang ujian terbuka disilakan kembali memasuki ruang sidang. Apabila kau datang pada Banyak permohonan disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat segera. Selanjutnya sidang ujian terbuka kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor saya buka kembali. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang juga hadir bersama-sama di kepala dinas yang mendampingi Bapak Gubernur yang saya hormati. Setelah tadi kita menyimak bersama ujian yang telah dilaksanakan dan beberapa pertanyaan-pertanyaan telah dijawab dengan lugas oleh Pemofeda pada hari ini, maka hasil keputusan dari tim penguji pada pagi hari ini sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi 3,74. Kemudian disertasi sebagai karya tulis dari Pemofeda beserta dengan jawaban-jawaban yang telah diberikan pada ujian promosi pada hari ini diberi nilai A. Dan selanjutnya panitia ujian memutuskan untuk hari ini, promosi pada hari ini, nilai kelulusan dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah Pemofeda menerima keputusan ini? Kalau dari silakan mundur 3 langkah atau diri. Sini, maju-maju ya. Oke. Mundur dari sini. Baru. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Dr. Suhartini Babai menjadi seorang doktor di bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu peternakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa
bangsa, dan agama. Semoga saudari dapat mempertahankan integritas ilmiah saudari sebagai seorang doktor. Saya ucapkan selamat. Setelah yudisium, Ibu Dr. Suhartini Babai diminta untuk memberikan sepatah kata ataupun ucapan terima kasih. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, alhamdulillah terima kasih Bapak hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati, di sini saya lihat ada Ibu Dewi Janggola. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Alam Besar. Yang saya hormati Bapak Dr. Nawawi selaku sekretaris juga yang saya hormati, Bapak-bapak promotor dan kopromotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asmuddin Natsir MSc yang saya hormati, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menghadiri undangan kami sebagai penguji eksternal di Universitas Tadulako. Terima kasih Prof untuk kedatangannya. Bapak-bapak tim oponen, tadinya ketua tim oponen saya ini Bapak Profesor Hamsun almarhum. Dari awal penelitian dari proposal, beliaulah yang banyak memberi masukan kepada saya. Beberapa minggu yang lalu beliau telah meninggalkan kami semua. Semoga arwahnya mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Abdullah Nasir, Bapak Dr. Abdullah Nasir ini sebenarnya teman saya satu angkatan ini, tapi alhamdulillah beliau mendahului saya. Beliau mendahului saya. Doktornya. Ini satu angkatan ini Pak. Saya mungkin kami ini angkatan yang paling tua pion di sini di Untar, jadi angkatan tahun 2011. Sekarang saya selesai tahun 2018. Perjalanan panjang yang cukup melelahkan, alhamdulillah selesai. Kemudian bapak-bapak tim oponennya, alhamdulillah terima kasih. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya yang hadir di tempat ini, terima kasih atas kehadirannya. Ada Prof. Andila Galigo, alhamdulillah Wakil Rektor 4, Wakil Rektor 5 Universitas Tadulako, alhamdulillah beliau bisa meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya juala sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka promosi doktor atas nama diri saya Suhartini Babai. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan hargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS,
kemudian kepada Profesor Dr. Alam Ansari, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako yang hari ini sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji, kepada Dr. Nawawi Natsir, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Mahasiswa, dan Profesor Insinyur Haji Rusdi MAGRSI, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako sekaligus sebagai promotor saya. Kemudian yang berikutnya juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Made Antara, MP, Koordinator Program Studi Doktoral Pertanian di Tadulako. Kemudian pada Dr. Insinyur Hadayani MS, mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Jadi pada saat saya masuk di Pasca Sarjana ini tahun 2011 masih ada pada saat itu yang disininya Sekretaris Program Doktor. Sekarang sudah tidak ada, yang adalah Koordinator Program Studi. Karena cukup lama baru selesai, ya itulah kejadiannya. Kemudian pada Bapak Profesor Insinyur Burhanuddin Sundu, MSc, AG, PhD, Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, serta seluruh staf atas bantuannya sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kepada Prof. Insinyur Muhammad Hamsun, almarhum Dr. Insinyur Abdullah Nasir, MP, Dr. Insinyur Mirajudin, MKes, Dr. Awaludin, SPT, MKes, sebagai oponen yang banyak memberi masukan saran dalam penelitian dan penulisan disertasi. Jadi beliau-beliau inilah yang banyak sejak dari seminar proposal, kemudian masuk ke seminar hasil, dan sampai pada seminar tertutup, ujian tertutup, dan sampai hari ini pada ujian terbuka. Terima kasih atas semuanya. Kemudian pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Asbudi Nasir, MSc, beliau dari Universitas Hasanuddin sebagai penguji eksternal. Terima kasih kedatangannya, Prof. Kepada Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah, kepada Profesor Insinyur Rusdi MAGR SPT selaku Ketua Tim Promotor, kemudian Profesor Insinyur Ramli MSc AG PhD dan Profesor Insinyur Marsyid MSc AG PhD selaku anggota tim promotor, di mana di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari senantiasa bersedia meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan saran-saran yang sangat berharga sejak penyusunan proposal, persiapan pelaksanaan penelitian hingga penulisan disertasi ini. Kepada Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Kepala Kandang Percobaan Program Studi Peternakan pada Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako beserta stafnya, banyak terima kasih telah membantu penulis dalam penyelesaian studi. Kemudian berikutnya kepada Ibu Insinyur Trila Menawali MSc, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau ini membantu saya dalam hal penyediaan hand traktor. Saya menggunakan hijauan jagung sebagai pakan ternak ini, dan saya mohon bantuan beliau untuk bisa dipinjamkan hand traktor untuk saya menanam jagung di lahan penelitian saya. Sehingga pada beliau saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian juga kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, juga beliau ini sudah memberi bantuan bagi saya untuk pinjaman alat-alat yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pada saat itu kalau saya tidak salah masih Bapak Insinyur Faisal Mang. Beliau pada saat itu masih Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beliau meminjamkan saya 2
2 buah chopper. Jadi chopper ini untuk memotong pakan ternak. Itu dari dinas peternakan. Alhamdulillah, dan beliau sudah saya gunakan mungkin dengan ada hadir di tempat acara reuni akbar alumni pertanian. Kepada Bapak Salman saya ucapkan juga banyak terima kasih. Kepada Bapak Dr. Padang Hamid ya, dan teman-teman, beliau ini meminjamkan saya ternak sebanyak 60 ekor untuk saya gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih Pak Padang. Begitu banyaknya ternak yang Bapak Padang pinjamkan kepada saya, ada yang mati, beliau tidak minta untuk diganti. Alhamdulillah. Tetapi hasilnya 38 ekor anak pasca sapi itu saya tinggalkan sama Pak Padang. Alhamdulillah. Pada rekan-rekan mahasiswa S3 angkatan 2011, alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaan yang tak pernah dilupakan. Kepada staf CV Primabrid, terima kasih atas bantuannya, dan juga kepada mahasiswa. Saya dalam penelitian ini mengikut sertakan 8 orang mahasiswa, ya, dan sekarang sudah semuanya sudah sarjana, malah ada yang sudah melanjutkan di S2 pasca sarjana. Ya, 8 orang yang ikut dalam penelitian saya ini. Atas bantuan mereka, alhamdulillah saya bisa selesai hari ini. Ya. Kepada kedua orang tua saya, yang terhormat, seolah mereka mendapat keputusan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ibadahnya. Kepada penyanyi jalan di Porompot, tidak ada sih, beliau ada di Pol. Terima kasih atas segalanya, atas pengertiannya, atas bantuan dan kemudian juga kepada keponakan saya panjang ya, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas pengertian dan bantuannya. Kepada suami saya tercinta, Haji Abdul Karim Amin, kadang-kadang saya harus marah. Tidak tahu apa yang, karena mungkin karena stres dengan apa yang saya hadapi. Demikian juga kepada anak-anak Asmir bersama istri dan anak-anaknya, Gawan Hani bersama istri dan anak-anaknya, dan Rahmat Haris Hani. Terima kasih atas pengertiannya, pemahamannya. Semoga tulisan ini, hasil tulis dari penelitian ini menjadi pelipur kalau mereka tidak dipedulikan. Maaf pada suami saya baik. Mungkin kalau dibikin satu tulisan bisa jadi satu tulisan buku ya. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Terima kasih atas supportnya. Di sini ada Pak Asri dan teman-teman Ibu Nasmia. Terima kasih atas supporternya sampai hari ini.
meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat lagi. Kembali pada kesempatan ini, silakan Bapak Ibu. Seluruh pengunjung kami silakan menikmati santap siang terlebih dahulu di lantai 1.